4, 3, 2, 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang indah dan sempurna untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir masa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki menciptakan makhluk yang bernama manusia untuk memakmurkan bumi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bumi adalah dunia sebagai transit dalam perjalanan panjang manusia menuju alam barzah dan alam akhirat. Maka di muka bumi inilah agar manusia di dalam mengembangkan dan mengelola menjadi makhluk sosial yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah aturan yang kemudian wadah daripada aturan tersebut kita kenal dengan yang namanya agama. Kemudian kerangka dari agama itu kita tahu, yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Lalu kemudian dari tiap-tiap tiga perangkat ini mesti ada ilmu yang harus kita kuasai agar kita dapat mempraktikkan dengan baik. Dalam hal inilah kenapa mesti ada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah utus ke muka bumi, adalah untuk menyampaikan misi besar tersebut dan untuk sekaligus menjadi contoh dari umat manusia agar mampu mengikuti dengan baik dan sempurna. Maka oleh karena itu, salah seorang ulama besar di Al-Azhar, Syekh Ali Muhammad Al-Jurjawi, beliau menulis hikmah daripada disyariatkannya atau diaturnya aturan-aturan yang dikemas di dalam Islam itu sendiri. Beliau mengatakan, hikmah yang pertama, aturan di dalam Islam untuk umat manusia sebagai makhluk sosial adalah ma'rifatullahi wa tauhiduhu wa tamjiduhu. Pertama, makhluk yang bernama manusia ini ketika sudah lahir di muka bumi, sesuai dengan janji di alam ruh, dia mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Dia mesti meyakini tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisifatil kamal, dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, wasifatil wajibati lahu Subhanahu wa Ta'ala wal mustahilati alaihi wal jaizah. Sehingga untuk kenal dan menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang manusia wajib mengetahui segala sifat-sifat yang harus disandarkan kepada Allah dan apa yang tidak boleh disandarkan kepada Allah, dan apa saja yang boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menjaga stabilitas keimanan ini, setelah Rasul sudah berakhir, kemudian bergantilah dengan sahabat, tabi'in, para tabi'in dan ulama sebagai warasatul anbiya, maka tentu
ulama sebagai warasatul anbiya tidak mewarisi jabatan, harta dan lainnya, tapi mewarisi sebuah intelektual yang dibawa oleh para nabi-nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sehingga misi besar ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi, para rasul, di dalam misi utama yang disampaikan adalah bagaimana umatnya kenal Allah, iman kepada Allah, menuhankannya. Ini semua para nabi, para rasul. Sehingga keimanan ini sebegitu pentingnya, sampai untuk menjaga kelestarian ini, para ulama-ulama menulis dengan tinta emasnya, menulis apa yang mereka anggap sebagai khazanah intelektual dalam akidah ini. Imam Abu Hanifah tidak kurang daripada menulis 5 rasail khusus untuk berbicara pentingnya belajar akidah yang benar. Karena akidah yang benar adalah menjadi sumber tatanan keimanan yang benar, dan keimanan yang benar akan menjadi dasar daripada orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Sehingga dikatakan at-tauhidu asasun wa hisnul hasin. La yuqbalu al-amalu shalih illa bidunihi. Orang, apapun bentuk amal yang kelihatan tampak baik oleh mata, tapi sementara tidak didasari oleh keimanan, keyakinan dan tauhid yang benar kepada Allah, maka tidak akan pernah punya nilai baik menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bangkitnya ulama-ulama kita tidak hanya sekedar untuk ingin menjadi merdeka dari jajahan-jajahan, tetapi misi utama mereka adalah bagaimana menjaga stabilitas akidah yang diajarkan dari sahabat, diajarkan dari tabi'in, dari tabi'in yang semua bersumber dari Rasulullah SAW. Dijaga kemurniannya, dijaga kebenarannya, tentu dengan sebuah ilmu pengetahuan yang baik, tepat dan benar. Maka oleh karena itu, sampai ulama-ulama kita membuat sebuah manhaj, membuat satu metodologi di dalam menjaga akidah ini, agar tidak ekstrim kanan menjadi jumud yang tekstual, meninggalkan rasionalitas manusia, dan juga tidak lari jauh ke kiri meninggalkan teks-teks nas, tapi juga hanya mendewakan akal sehatnya saja. Maka di sini untuk membuat sebuah garis, ulama-ulama kita sampai membuat satu metode akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala Asy'ariyah wal Maturidiyah. Metode ini dijaga oleh ulama-ulama kita sampai saat ini. Yang materi daripada metode ini adalah ada sifat 20, aqaidul khamsin, yang metodenya adalah wajib, mustahil, jaiz. Maka di sini, di pondok-pondok pesantren, di lembaga-lembaga dan di majelis-majelis taklim, Nahdlatul Ulama menjaga metodologi ini agar akidah Ahlussunnah wal Jamaah terlestarikan dengan baik, tepat dan benar. Karena itu adalah modal dan dasar pokok kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita lupa, salah seorang sahabat bernama Al-Hudzaifah, beliau mengatakan, kunna qaumun utinal imana qabla an nu'tiyal Qur'an. Kami adalah kaum, kelompok di antara para sahabat-sahabat Nabi ini
yang diajarkan akidah, diajarkan keimanan, bagaimana kenal Allah, apa cara kita mengenal Nabi, mengenal Rasul. Bukan hanya tahu sejarah rambutnya yang ikal, bukan hanya tahu sejarah hidungnya yang mancung, kulitnya yang putih. Itu tidak bermakna dalam berakidah. Tapi tahu apa sifat-sifat Rasul, wajib, mustahil, jaiz terhadap Rasul. Ketika ini tidak diketahui, diragukan keimanannya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kemudian yang dijaga seperti yang dikatakan, kunna inna qaumun utinal qur'ana utinal imana qabla an nu'tiyal qur'an. Sebelum belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, keimanannya, akidahnya ditata terlebih dahulu dengan baik. Riwayat dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, kunna gilmanu hazawiratu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayu'allimunal imana qabla ayyu'allimanal Qur'an. Kami para sahabat-sahabat muda, kata Abdullah bin Umar, belajar iman terlebih dahulu, belajar akidah, mengenal Allah terlebih dahulu, baru kami diajari Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Tanamkan sejak dini bagaimana kenal Allah. Nah, apa yang kamu tahu tentang Allah sehingga kamu meyakini dan beriman bahwa Dia adalah Tuhanmu. Nah, apa yang kamu tahu tentang Rasul sehingga kamu tahu dan meyakini bahwa Dia adalah Rasulullah. Kalau ini tidak ditanamkan, jangan salahkan kalau kelak anak-anak kita di Nahdlatul Ulama, ketika metodologi ini yang diperjuangkan oleh ulama-ulama kita untuk menjaga stabilitas akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak kita laksanakan dan kita ajarkan di masjid, di musholla, di majelis taklim, kemana-mana, berarti kita sudah berkhianat besar terhadap para muassis Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian yang kedua, apa daripada hikmah disyariatkannya syariat itu? Yang kedua adalah kaifiyatu ada'i ibadatihi, cara bagaimana menyembah Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri nikmat. Syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi lima khuliqa li ajli. Syukur bukan sekedar alhamdulillah, tapi menggali potensi diri. Semua potensi yang Allah berikan di dalam diri manusia digali semaksimal mungkin dan dipergunakan, dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya. Itu adalah orang yang cerdas, orang yang mempunyai suatu intelektual yang tinggi, lalu kemudian dia tidak menggali untuk berjuang, berarti dia tidak mensyukuri terhadap kecerdasan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, untuk apa syariat ini diajarkan oleh Rasul? Yang ketiga adalah bagaimana orang itu bisa bersikap dengan baik. At-tahalli bi khilyatil akhlaqil fadil. Orang bisa bersikap dengan baik sehingga untuk mencapai tatanan yang baik ini, bersikap yang baik ini, perlu kita belajar terhadap para guru-guru kita. Siapapun yang bersama dengan kita, jangan sampai ada orang lain yang merasa tersakiti dengan kita. Yang keempat adalah iqaful muta'addi an haddihi, adalah bagaimana ajaran ini semua harus diajarkan agar kita bisa mencegah, selain mendatangkan manfaat, tapi mencegah orang-orang yang melampaui batas di dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, semua kita yang mempunyai potensi, maslahat itu bisa disebar, kemudian kezaliman itu bisa dicegah. Di dalam berbangsa dan bernegara, instrumennya adalah politik. Sehingga tidak semua harus menjadi ustadz dan kiai. Kiai sekalipun, ustadz sekalipun, yang mempunyai kemampuan menjadi politisi, dia harus terjun, dia harus menjadi orang paling depan untuk memperjuangkan hak-hak rakyatnya.
Atas dasar inilah ulama membuat sebuah kaidah tasarruful imam manutun bil maslahatir rakyat. Setiap kebijakan para pemimpin harus berbasis pada kepentingan rakyat. Ulama tidak mengatakan manutun bil maslahatil ummah. Kenapa? Karena ummah itu ada dua. Ada ummatul ijabah, adalah kita umat Islam. Ada ummatul dakwah. Semua seluruh manusia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi rakyat adalah tanpa terkecuali, yang beriman atau tidak, yang ingkar atau tidak, semua harus mendapatkan kemaslahatan dari kebijakan-kebijakan yang ditentukan. Maka oleh karena itu, mari semua potensi yang ada di dalam diri kita dipergunakan untuk semua kemaslahatan agar apa yang diperintahkan oleh Allah, manusia sebagai orang yang memakmurkan bumi ini bisa tercapai dengan baik dan benar, dan kita akan menjadi orang-orang berbahagia, bukan hanya di dunia tapi di alam barzakh akan berbahagia, di alam akhirat juga akan berbahagia. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah tempat menanam yang di akhiratlah kita akan menuai segala kebaikan-kebaikan itu. Semoga kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.